Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassyukurulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ila liqa ma'assalamah fi amanillah. Semoga selamat sampai tujuan, bisa ketemu lagi dalam acara silaturahim berikutnya. Insya Allah tahun depan ketemu lagi dalam rangka akikoh anak yang pertama. 2 tahun lagi ketemu lagi akikoh anak yang kedua. Asal jangan ketemu dalam walimah untuk istri yang kedua. Ini Naufal ini murid kami, dan kami punyai istri saya tidak rela, tidak ridho kalau ada santri kami disakiti suaminya atau santri putra kami menyakiti istri. Dan semua harus mengerti, kalau dikampleng itu sakit, pukul itu sakit, maka dimadu lebih sakit. Karena kami punya rumus jangan menyakiti, juga nggak mau disakiti, maka santri kami yang laki-laki kayak Naufal itu nggak boleh wayuh. Apa wayuh? Jangan masna wa thulatsa wa ruba'. Yang perempuan juga nggak mau diwayuh. Quran membolehkan masna wa thulatsa wa ruba', tapi tidak memerintah, juga tidak mewajibkan. Kalau perintah sifatnya hanya perintah lil ibahah, bukan perintah lil wujub. Karena itu apa yang Quran sekedar membolehkan, maka kita tidak mungkin mengharamkan, cuma tidak harus mengamalkannya. Wong sekedar dibolehkan. Kalau sekedar boleh, sate halal boleh. Tapi kalau darah tinggi jangan coba-coba makan sate meskipun tetap halal. Boleh halal boleh. Tapi yang asam urat jangan. Oh, asam aurat. Asam apa namanya? Asam aurat. Jangan coba-coba makan boleh. Bukan kita mengharamkan boleh, tapi masalahnya dalam kasus tertentu tidak baik. Bagi perorangan tidak baik. Masna wa thulatsa wa ruba', beristri 2, 3, 4 Quran membolehkan. Tapi untuk di konteks Jawa, untuk di konteks Nusantara kurang pas dengan rasa, dan juga kurang pas, kurang adil dengan sejarah. Saya tak membuka sedikit, mengupas sedikit tentang beda Arab, beda Jawa. Arab itu mas kawinnya ratusan juta, lamaran seserangnya ratusan juta, sehingga orang Arab kalau belum kaya raya nggak berani nikah. Orang Arab kok nikah mesti sudah kaya. Rumah sekian miliar diserahkan istri, mobil diserahkan pada istri, belum lagi modal mas kawin ratusan juta. Apa yang diberikan pada istri sudah miliaran, pantaslah dia cari lagi, dan memang mampu. Seperti Naufal ini belum kerja, modal masih kosong. Kita saya dulu ketika nikah, ini termasuk pengasuh As-Sa'ad hari ini saya kenal banget. Ini ketika nikah ya kosong-kosongan, padha melarate. Akhirnya karena beda karakter Arab dengan Jawa, Jawa ini wanita dinikah suami melarat mau saja. Perkara melarat, ayo merintis ekonomi bareng-bareng, jualan bareng-bareng, sengsara bareng-bareng, kerjakan sawah juga bareng-bareng. Lalu setelah 20 tahun sukses kaya, mengertilah hai para laki-laki,
itu bukan suksesmu pribadi, itu bukan asetmu pribadi, itu bukan propertimu pribadi, itu milik suami istri, hasil kerja berdua kan, bersama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, sementara Arab full semuanya dari suami. Di Jawa yang setelah sukses sebetulnya itu hasil kerja berdua. Maka menurut hukum yang ada di kompilasi hukum Islam di Indonesia, harta suami istri itu berstatus harta gonogini, separuh milik suami, separuh milik istri, karena memang hasil kerja bersama. Kecuali harta yang jelas itu warisan dari suami, dari orang tuanya, warisan istri dari orang tuanya. Harta yang kayak begitu kembali milik suami atau kembali milik istri. Sedangkan harta yang tidak dari keluarga suami, juga tidak dari keluarga istri, itu namanya milik berdua, 50-50 monogami. Perhatikan, ini penting fikih punyai Nyun Sewu. Karena harta di Jawa 50% milik suami, 50% milik istri, maka pantas Kemenak mensyaratkan kalau laki-laki mau nikah lagi harus dengan seizin atas ridhonya istri. Mengapa harus seizin? Nanti kalau istri sudah ridho mengizinkan, andai istri yang baru memakai rumah itu halal karena sudah ridho. Istri yang baru memakai mobil halal, tidak gosok karena istrinya sudah ridho. Kalau tahu-tahu suami nikah lagi dengan istri baru tanpa setuju, tanpa ridho dari istri pertama, dan lalu istri baru naik Innova, yang Innova itu dibeli hasil kerja bersama antara suami dan istri yang pertama tanpa izin, menurut kami itu gosok 50%. Halo, paham ya? Bukan kami tentang masna wa sulasa, itu halal, tapi kondisinya beda dengan Arab. Kondisi yang beda, jangan diberi hukum yang sama. Lalu bilang mana syaratnya harus izin istri pertama? Loh mas, sama ini nggak di Arab, sama di sini. Dulu nikah podo melarate mas bonek, bondo nekat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu karakter perempuan Arab dengan Indonesia secara umum juga beda. Wanita-wanita Jawa Nusantara itu secara umum, mas, belanja kurang nggak apa-apa mas, hari raya baju nggak baru nggak apa-apa mas, makan dengan lauk apa adanya, pakai tempe kerupuk nggak apa-apa mas, harus kerja di sawah nggak apa-apa mas, harus jual bakso bareng-bareng gak apa-apa mas. Wanita Jawa begitu. Asal you jangan nikah lagi, asal jangan kau sakiti hati saya. Itu perempuan Jawa secara umum begitu. Kalau perempuan Arab, mana hak saya, mana belanja saya, mana modal rumah untuk saya, oke, kewajiban terpenuhi, you boleh. Itu sana begitu. Jadi memang karakternya beda. Nyun sewu, orang Jawa sudah jadi punya solihah kayak begini, ngerti juga. Maaf, andai rela suaminya nikah itu pahalanya besar. Tapi kalau dipamiti, saya nikah lagi, saya bisa cari pahala dengan cara yang lain mas. Kalau bisa dapat pahala dengan tidak sakit hati, ngapain harus cari pahala dengan sakit hati? Ada jalan lain. Udah punya itu loh masih marah juga kalau didua. Apalagi orang awam, bukan punyai, ya bu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu di Jawa, di Indonesia itu secara umum
ibu yang merawat anak total. Menyusui ibu, memandikan ibu, menyuapi ibu, ngeloni ketika tidur juga ibu, gendong kemana-mana juga ibu, sakit yang bawa ke bidan, ke dokter juga ibu, TPK yang antar yang jemput juga ibu, TK yang antar jemput juga ibu, yang nyuci juga ibu. Ya kayak begitu anak di Indonesia. Sungguh beruntung anak-anak Jawa, anak Nusantara yang dirawat langsung oleh ibu. Ibunya hafidhoh, ibunya sarjana, berilmu, berakhlak, bermoral, berdedikasi. Lalu dia langsung merawat anaknya. Sungguh beruntung anak yang dirawat ibunya langsung. Luar negeri, rata-rata luar negeri, anak itu dirawat babu, anak dirawat pembantu. Sebagai anak, mungkin kalau boleh bilang, alhamdulillah kami terlahir dari ulama. Alhamdulillah kami terlahir dari bunyai. Ibu kami doktor, profesor, hafidhoh. Tapi betapa kaget dan terkejutnya anak itu. Harapan besar dirawat oleh ibu yang profesor, doktor, hafidhoh. Ternyata hari-hari hanya diserahkan pada pembantu yang gak tamat SD. Ibu-ibu Jawa mengerti situasi itu, mending rela bersusah payah merawat anaknya sendiri. Nah, totalitaskah ibu-ibu Jawa merawat anak? Dengan penuh kasih sayangkah merawat anak? Atau dengan marah-marah? Tergantung. Kalau suaminya setia, gak mendua, istri yang dapat kasih sayang perhatian dari suami sepenuhnya, maka timbal baliknya dia akan merawat anak dengan totalitas, penuh kasih sayang. Jadi ini anak bagus-bagus. Alhamdulillah kami punya anak 7, ya pinter-pinter lah. Hafalan Quran ada yang 9 bulan, ada yang 7 bulan. Kita ditanya oleh mahasiswa, bagaimana Kiai? Kiat-kiat kok anak pinter-pinter? Gampang, jangan sakiti istrimu. Selesai sudah. Cukupi istrimu, kerja keras. Jangan sampai istri apalagi hafidhoh punya masalah ekonomi, nggak boleh Naufal. Istri susah, punya tanggungan Quran, punya masalah ekonomi, plus diwayuh lagi, buyar Qurannya. Ya, sayangi istrimu, setialah pada istrimu, jaga istrimu. Totalitas pada istri. Ketika istri dapat totalitas dari suami, maka dia ngerawat anak juga tohirun wa batinan, totalitas. Ngerawat santri juga totalitas. Disitulah sebetulnya titik sukses orang merawat anak, mendidik anak, dan mendidik santri. Apa? Sekali lagi, bahagiakan istri, sejahterakan istri, jangan sakiti istri. Maka tanpa diperintah, istri akan mendidik anak, merawat anak dengan sepenuh hati. Kami tidak bermaksud mengharamkan nikah lagi, tapi sekali lagi hingga nggak ada sanatnya. Asa aja ada sanatnya punya. Lek ana sanatnya tak pernah gimana. Allahumma shalli ala sayyidina. Itu kunci bagaimana punya keturunan yang baik-baik. Kunci intinya, perhatikan istri, fokuslah pada istri, sayangi istri, setialah pada istri. Apa Naufal namanya setia? Setia itu tanpa diminta, sudah memberi. Istri memberi sinyal dikit aja, sudah memberi. Tanggal berapa kok biasanya pakai soto, berhari-hari kok tempe, itu sinyal duit habis. Nggak usah diminta, langsung aja sih. Itu namanya setia. Setia itu singkatan dari setia. Hanya diberi sinyal setia, itu namanya setia. Kan iya kan? Setia itu singkatan dari setia. Jangan sok bodohi, pura-pura nggak tahu, tajahul, nggak tahu menau. Mas Duki Mahfud itu begitu tanggap, tanggap itu,
Dia punya sensitivitas, punya kepekaan tinggi terhadap apapun yang jadi kebutuhan punya. Kita mondok di Tanah Lama itu punyai tahu jam-jam segini Kiai rawuh. Kalau ada jarit yang robek dikit, punyai nggak minta, hanya memberi isyarat sinyalan di ruang tamu pada jam kira-kira Mbak Yai mau rawuh. Punyai duduk di ruang tamu sambil menjahit apa? Jarit yang sewek yang sobek tadi. Begitu Mbak Yai datang lihat punyai Dondomi ini menjahit, Bang, ayo ke toko. Enggak nunggu apa kok dijahit suwek lah kok suwek. Iku wong lanang rodok BUDU. Wong lanang enggak setia. Oke, Mas Duki cerdas banget. Diberi isyarat begitu ya. Kok punyai sudah masak bubur, itu ilmu dari Bayi Bisir Mustafa. Dulu punya Bisir Mustafa kok masak bubur, oh berarti beras habis. Langsung di Mergosono kok jadi masak bubur, oh berarti beras habis. Yang punya mintanya lembut banget, gak secara vulgar, gak secara lisan terang-terangan. Sorry itu gak. Tapi Mbah Yainya juga cerdas. Ya. Nah Nova juga begitu. Kalau istri sudah masuk kamar pakai wangi-wangi, ojo ditakoni, lapo masuk kamar, cukup belum. Terus ngerti bojone siap-siap etok-etok wiritan. Taman mlebu kamar wis penak, ganjarane luwih akeh. Apa dadak nerus nih wiritan tambing kongko diteruskan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini juga begitu, Pak Nanda. Kok Mas Naufal yang kamar gelubak-gelubuk gak iso turu. Ojo ditakoni, loro to Mas, gak usah. Langsung mlebu kamar lawan dikunci wis kono gendetun. Bapak Ibu rahimakumullah, kesetiaan itu kunci, kejujuran itu kunci. Jangan khianat, jangan berbohong dalam hal apapun. Maaf, ada kebohongan tingkat tinggi. Tapi jangan diomong kemana-mana, ini rahasia Kiai. Bahwa Kiai itu punya istilah lagi kan, mau ngomong enggak. Punya juga terasa kan? Rasanya dari mana? Kemarin full kehangatan, sekarang enggak hangat sama sekali. Mesti ada sesuatu. Lalu kemarin, maaf, seminggu 3 kali itu loh dengan penuh semangat. Dan sekarang 2 minggu sekali saja nggak semangat. Ada apa? Ini Bapak anu lagi? Enggak bagaimana wong kenyataannya. Kemarin mengairi sawah, seminggu diairi 3 kali, air penuh. Sekarang diairi 2 minggu sekali, airnya sedikit. Ini mesti ada sesuatu, nggak mungkin. Enggak. Akhirnya punya curiga, ini Kiai ini mau kemana? Mau ke kantor NU, kantor. Punya nyuruh santri membuntuti. Kiai cerdas, benar-benar ke kantor. Mobil juga diparkir di depan kantor. Santri yang lugu tadi pulang lapor ke Punyai. Terus Punyai ke kantor nggak kemana-mana. Tapi Punyai tetap curiga. Ayo dibuntuti lagi besok-besok. Nah, dibuntuti yang kedua ketika itu ketahuan. Ternyata setelah turun dari mobil diparkir, itu sudah pesan Grab. Nah, punya harus cerdas ini, termasuk punya Asada ini harus cerdas ini. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya kenapa bahas seperti ini? Karena beberapa kasus santri putri kami yang SMP, SMA di Pondok Nyolong itu rata-rata datang dari keluarga yang broken, dari rumah bermasalah, hubungan suami istri bapak ibunya bermasalah. Itu di pondok dilampiaskan dengan kenakalan, diatur nggak mau,
HP jam sekian harus diceraskan, nggak mau, berontak dan nyolong. Terus ketika dipanggil, duitnya banyak. Nyolong itu pelampiasan, bukan nggak punya duit. Ganggu orang itu puas. Nah, sekali lagi kunci mendidik anak, dan kita dilarang, di warning jangan sampai punya keturunan yang lemah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Gak boleh punya keturunan lemah. Di antara penyebab keturunan lemah mental, lemah iman, itu anak itu datang dari keluarga yang bermasalah. Jogo utuh dan sakinahnya keluarga itu kunci untuk melahirkan keturunan yang kuat-kuat. Nah, supaya keluarga utuh, yang laki-laki setia, jujur, amanah, bertanggung jawab, yang perempuan juga manut, nerimo, qanaah, syukur juga zuhud. Top ini sudah. Yang perempuan manut, nerimo, yang laki-laki bertanggung jawab, sudah. Ini luar biasa. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, jangan lupa menfatihai anak. Istri kami sebelum tidur itu biasanya Fatihah 100 kali. Diniatkan untuk anak-anak, untuk santri-santri. Kalaupun alhamdulillah banyak alumni santri kami yang jadi kiai juga kemana-mana. Itu bukan hebatnya Marzuki, itu hebatnya istri kami yang sebelum tidur menfatihai anak dan santri 100 kali. Doa guru, doa orang tua luar biasa. Sama-sama ngajar. Alumni kampus sama alumni pondok beda. Alumni pondok banyak yang barokah, sukses. Ianya ngajar, wirid, dan mendoakan santri. Dosen jarang melakukan itu. Hasilnya juga beda. Anak menfatihai orang tua menfatihai anak. Teman kami Profesor Dr. Soekardi Jombang, tetangganya Tebu Ireng, bercerita pada kami, ketika ibunya Gus Dur hamil, selama hamil Gus Dur itu sempat khataman Quran 100 kali. Diniatkan untuk si jabang bayi janin. Karena khataman 100 kali untuk janin, lahir Gus Dur juga luar biasa. Sama-sama maaf. Ki Wahid Hashim punya anak banyak. Yang paling top ya termasuk yang sempat dihatami 100 kali. Lahir Ki Haji Abdurrahman Wahid. Masnya ibu kami Ki Hasbullah, itu hataman Quran hanya 1 bulan selesai. Apal Alfiyah hanya 7 hari. Apal. Kami sekitar 1 bulan, kurang-kurang gitu. Itu karena ibunya telaten menfatihai anaknya. Suyuti Dahlan, punya Khalifah Karwani, pernah ngomong ke saya, "Nyai, putrane kathah kok ngalim kabeh iku piye?" Itu lho Ki Marzuki, kami kalau pagi merebus air putih di eret, anak-anak nanti mau sekolah minum dari situ, pulang sekolah minum itu lagi, dan saya fatihai satu persatu. Anak 12 untuk Ali Mustafa Al-Fatihah, untuk Syafa Al-Fatihah, untuk Haidar Al-Fatihah, sampai 12 Fatihah setiap hari. Yo kita itu mau masang galon, difatihai satu-satu anaknya. Kalau nggak satu-satu ya dirobel Al-Fatihah. Taruh galon dipasang sehingga anak sekeluarga hari-hari minum air yang sudah difatihai oleh ibunya. Penuh kasih sayang, keluarga utuh, jangan ada yang khianat, jangan ada yang bohong, dan berdoa itu penting. Yang terakhir, luqmatul halal. Mas Naufal sama tiru saya itu nih. Jangan sampai main uang yang subhat. Teman tahu sendiri, godaan pilpres begini, tamu ke rumah itu menawarkan sampai miliaran. Yang namanya ketua PW Jawa Timur, ya, miliaran godaan. Maaf seburon, saya takut itu masuk ke perut anak kami.
Alhamdulillah kami bisa diberi kekuatan untuk menolak itu. Andai itu kami terima, mungkin santri juga kurang barokah, mungkin anak juga tidak barokah. Lukmatul halal itu penting banget. Mobil sebagus apapun baru, Land Cruiser atau apalah, BBM-nya kau campur kencing, udah mogok di tengah jalan. Mau mobil hijet lama itu, yang tayangan lagi, tapi BBM-nya pertamax turbo. Pertamax turbo. Kalaupun solar Dexlite, Pertamina dan murni, oktannya tinggi. Itu meskipun mau mobil Cherry, mobil apa, orang awam doa nggak fasih, orang pijet bayi, namanya mungkin makjah, itu hanya begini, lorona, masya Allah na, tombol teko loro, Bismillahirrohmanirrohim, nggak fasih, belas nggak fasih. Muka-muka warasna barokah nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasul, tapi sembuh. Makanannya halal, nggak punya sakit hati, nggak pernah jadi tim suksesnya Pilpres, tukang pijet dukun bayi. Nah yang ustadz terkenal, tokoh, malah nggak mandi, nggak mustajab, nggak ijabah. Kenapa? Kena duit yang remeng-remeng. Ini saja yang kami sampaikan. Hati-hati kerja, semoga kaya, tergep nyambut kaya, ojo turu nawal, ojo diwayu, jangan sakiti istrimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana wa dhurriyyatina min ahli al-'ilm wal khair wa ahli ar-rahmah wa ahli as-sihhah wal 'afiyah wa ahli al-barakah wa ahli sunnati wal jamaah wa ahli ta'ah wa ahli ikhlas wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli al-jahri wal dhair wa la min ahli al-mad wa la min ahli al-ma'asi wa la min ahli al-munkarat wa la min ahli al-bid'ah wa la min ahli al-dhalalah wa la min ahli an-nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin yawma yaqumul hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.